Okay, let's go. Malaysia sedang mengkaji sebuah proyek infrastruktur ambisius yang berpotensi mengubah konektivitas kawasan Asia Tenggara. Pemerintah negara bagian Melaka merencanakan pembangunan sebuah jembatan penghubung langsung menuju Indonesia dengan panjang total sekitar 47,7 km. Jika proyek ini benar-benar terrealisasi, waktu tempuh antara kedua negara diklaim bisa dipangkas secara signifikan dari perjalanan laut yang memakan waktu berjam-jam menjadi hanya sekitar 40 menit. Rencana pembangunan jembatan ini bukan sekadar wacana. Pemerintah Melaka telah menyiapkan tahapan awal yang cukup serius. Proyek tersebut dijadwalkan akan dipresentasikan dalam waktu dekat kepada Majelis Perancangan Fisikal Negara atau MPFN, sebuah lembaga nasional Malaysia yang bertugas menilai kelayakan proyek-proyek fisik berskala besar. Presentasi ini menjadi tahap krusial sebelum proyek melangkah ke pembahasan lintas negara. Secara geografis, jembatan ini direncanakan membentang dari kawasan Pangkalan Balak di Masjid Tanah Melaka menuju wilayah Indonesia. Meski titik pendaratan di sisi Indonesia belum diumumkan secara resmi, proyek ini diposisikan sebagai penghubung strategis lintas Selat Malaka yang selama ini menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jika terrealisasi, jembatan ini berpotensi menjadi salah satu jembatan laut terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Ketua Menteri Melaka, Abrauf Yusof, menyatakan bahwa studi awal pembangunan jembatan akan dimulai pada Januari mendatang. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year's. Ini ada permintaan banyak kemarin membahas rencana, udah dilihat sedikit tadi kan intronya. Rencana pembangunan jembatan langsung dari Melaka, ya. Dari Malaysia ini ke Indonesia, tapi di landingnya di Indonesia ini belum ditentukan. Dan menurut saya ini sangat bagus untuk dibahas. Saya berterima kasih dulu buat subscriber saya yang memberikan link-link video yang bermanfaat, yang bisa kita bikin jadi konten, ya. Terima kasih buat saran-sarannya juga. Karena ini welcome to Garuda Japan, channel kontra narasi, aktual dan terpercaya. Kita no hoax, ya, kita nggak akan bikin video kalau nggak ada apa sumber narasumbernya, sourcingnya, ya. Kita nggak hanya tak bakalan membuat narasi-narasi tanpa ada pembuktian nyata. Ya, without further ado, ini menurut saya sangat menarik sekali. Kenapa Malaysia ini ngotot untuk membuat jembatan langsung ke Indonesia, ya? Dan yang paling menariknya lagi apa? Mereka yang punya ide, yang punya usulan, yang ngotot kayaknya udah lama juga ini rencana ini. Dan mereka sendiri yang menggiring-giring narasi negatif, ya. Saya udah lihat beberapa di berita TV, di media sosial mereka, oh itu nanti berbahaya, banyak masuk pendatang haram. Biasalah, sombong mereka keluar, seolah-olah mereka itu negeri kaya raya setingkat Dubai. Brunei aja yang kaya raya, itu betul kaya Brunei, diam, nggak sombong. Yang ini negara miskin tapi gayanya minta ampun. Jadi, baiklah. Ini menarik menurut saya dibahas. Kenapa mulai bulan Januari ini, bentar lagi itu ya, itu akan ada deal besar. Pertama, dulu pernah saya dengar, pemerintah Indonesia nggak mau ikut dalam pembiayaan, karena itu biayanya masif juga ya, 42 km. Kenapa? Ya, there's no freelance. Kenapa mereka ngotot? Ini menurut saya question mark.
ya. Ini ada hubungannya dengan deal-deal perjanjian mereka dengan ART mereka dengan perdagangan tarif. Dengan Amerika ada, yang kedua ya dengan smelter mereka, produk-produk andalan mereka seperti semikonduktor dan sebagainya. Kalau Indonesia, ini sisi negatif yang menurut saya yang perlu kita cermati. Mungkin negatifnya banyak, nah positifnya hubungan lancar, ya itu aja. Tapi negatifnya lebih banyak. Dan kenapa Malaysia mau? Itu mereka udah berhitung cermat. Keuntungan akan lebih banyak untuk mereka ketimbang Indonesia. Ya. Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia masih menjaga perbatasan yang jelas. Kita punya kapal-kapal frigat. Dan saya bermohon Pak Prabowo udah melakukan hal yang terbaik. Tapi Angkatan Laut itu dikerahkan lebih fokus di perbatasan Singapura, Malaysia. Yang selama ini tempat surga penyelundupan bahan mentah, timah, dan tanah jarang, REE, rare earth, yang selama ini mereka selundupkan dengan berbagai cara. Ya, kalau Singapura dengan dalih pasir, itu dari zaman 2000, tahun 90-an mereka udah mulai. Awal 2000 awal karir saya kerja daerah Bintan Resort, itu saya sendiri lihat kapal kru Singapura itu ngambil pasir itu. Gila betul. Itu bukan pasir ada, rupanya tanah jarang REE yang dibutuhkan negara yang dijual di pasar gelap dunia mahalnya minta ampun. Indonesia itu lagi negara kaya yang kaya raya yang selama ini digrogoti, dihisap kiri kanan atas, di dalam dikorupsi sebagainya. Ada yang ngomong si Luhut masih ngomong mau minta komen kemarin, ekspor timah pasir, itu semua hentikan sudah itu. Ya, kenapa? Balik kita ke masalah kenapa dibahas ini. Karena Indonesia sudah mulai garang di lautan. Udah mungkin bisa bocor tapi nggak sebebas dulu lagi. Ya. Dan ada sangkut pautnya dengan perjanjian Malaysia dengan Amerika yang officially mereka ini udah jadi budak, jadi pati. Bahasa apa lagi yang bisa orang Malaysia ini mengerti. Dan nanti saya baru saja dikirimin link, terima kasih ya yang kirim itu. Perjanjian dari Dr. Muhammad Azhari, ahli ekonomi lah, orang Malaysia. Campuran wajah bule dia juga. Yang memaparkan rupanya perjanjian Malaysia dengan Amerika ini ngeri. Yang Benny pun kayaknya lupa membahasnya. Saya baru tahu, saya pikir cuman harus beli pesawat, harus invest, harus beli gas. Rupanya enggak, lebih banyak lagi yang sadis. Ya, ini untuk orang-orang Maledes yang bodoh-bodoh yang komen masih ngotot. Itu kan belum jelas, itu mulai tahun depan. Kamu lihat videonya nanti. Kamulah negara satu-satunya yang sudah sign. Saya udah balas kemarin kan. Kamulah negara satu-satunya yang juga menandatangani klausul perjanjian semuanya harus wajib. Malaysia banyak, dan terakhir kalianlah yang juga menandatangani bahwa kalian tidak bisa merubah perjanjian dengan Amerika, ya, dan tidak bisa melapor ke WTO. Ini nanti saya kaget loh. Terima kasih yang kirim linknya. Begitu parahnya perjanjian dengan Amerika itu, memang Malaysia teruk. Saya sendiri nggak tahu klausul-klausul penting itu. Nanti kita bikin video khusus lah. Sekarang masalah jembatan. Kenapa? Itu akan mempermudah mereka menyelundupkan barang-barang
Kalau Indonesia tidak hati-hati, itu tempat paling singkat, mudah, efisien untuk menyelundupkan bahan-bahan mentah apapun. Bukan hanya tanah jarang, semua. Contohnya apa? Mereka ini kan dapat zero tarif bahan pertanian seperti produk minyak sawit, produk coklat, kakao, produk kopi, dan sebagainya. Nah, mereka bisa beli murah di Indonesia, masukkan, selundupkan ke mereka. Jual lewat mereka, diolah di Malaysia. Mereka juga, saya berharap Pak Prabowo, ya sudah mulai itu kan sekarang, mengambil alih lahan-lahan yang dikuasai. Saya yakin di Aceh itu pembalakan penambang liar sawit, banyak orang Malaysia yang mengatasnamakan orang lokal. Terutama orang-orang gam-gam yang mau merdeka itu, kemarin itu, yang mengibarkan bendera-bendera Malaides. Itu sudah dirancang, namanya Azhari. Otak pemberontakan itu dari Malaysia, provokator itu. Di channel media sosialnya dia bukan memprovokasi Aceh saja, juga dia aktif memprovokasi Papua. Dia di Malaysia. Coba lihat bendera-bendera Malaysia di Aceh itu. Ya. Nggak mungkin mereka bikin di Aceh, pasti sudah dipersiapkan dari Malaysia. Ini berbahaya sekali. Bisa aja nanti jembatan itu landing di Indonesianya di Aceh. Atau di Riau. Masalah pencurian Malaysia ini masif, bukan hanya barang tambang ilegal yang berharga begitulah puluhan tahun. Itu saya lihat di media luar negeri, bukan puluhan. Kemarin kan ada video yang saya muat sebelum video ini. 49 triliun per tahun katanya. Itu bohong, ratusan triliun. Belum yang dicuri Singapura, yang lewat pasir. Ya, ratusan triliun. Indonesia nggak usah neko-neko, jaga aja itu perbatasan. Jangan sempat bocor lagi, diselundupkan kekayaan alamnya, bikin hilirisasi. Tenang. Kita sekarang punya pegang tampuknya, punya tanah jarang. Amerika mau bikin produk-produknya, ponsel, senjata-senjata hypersonic, mobil listrik, semuanya adakan di Indonesia, hilirisasinya. Mantap itu. Ini bahaya. Mereka dengan adanya jembatan ini ya gampanglah selundupkan semua. Bukan hasil tambang saja. Itu hasil timah, hasil sawit, kelapa sawit pun bisa dibawa ke sana. Tingkatkan harga sedikit dari Indonesia. Selesai itu. 42 km cepat itu. Kalau lewat laut kan ribet, susah nyelundupnya, gampang ketahuan. Tak kalau pakai kapal selam. Itu tujuan utama yang harus hati-hati Indonesia ya. Kita bukan suuzon, tapi melihat kenyataan yang selama ini puluhan tahun sudah mencuri dengan berbagai cara, menampung bahan-bahan selundupan dari Indonesia, menyogok pejabat-pejabat Indonesia agar mau bermain dengan mereka, masif. Saya pulang kampung kemarin, di kampung saya nggak dengar. Mungkin saya taruh lagi lah videonya nanti di link deskripsi, atau saya cuplikan aja nanti setelah ini. Saya wawancarai orang lokal kampung saya, orang Malaysia itu bikin kebun sawit di tempat saya. Waktu saya bikin video itu ada yang komen dari Kalimantan, katanya, "Oh bang, itu udah biasa di Kalimantan, mereka juga begitu." Rupanya mulai dari Kalimantan, di Riau juga orang Riau komen. Sampai ke Jambi, ke kampung saya. Hebatnya mereka. Sebelum Pak Prabowo turun untuk mengambil isu pengambil alih lahan liar begitu, mereka sudah jual ke orang lokal.
Itu parahnya mereka. Mereka sudah untung, tapi mereka di situ saya sadar bahwa mereka memang punya orang dalam yang tahu isu-isu penting, isu-isu politik di Indonesia. Jadi mereka nggak rugi, mereka udah untung panen beberapa tahun, ketahuan nanti akan dirazia, akan diambil alih, mereka jual ke orang lokal, tetap untung. Yang teruk siapa? Yang dapat parahnya orang lokal yang beli tadi. Pas dia beli, pemerintah ambil alih. Dahsyatnya, masifnya. Ya. Buat orang-orang Maledes yang ngintip-ngintip channel ini, itu biar tahu sadis perjanjian dagang kalian itu, sehingga kalian harus dengan Amerika itu bukan hanya sebagai jadi babu, kalian harus mencari setoran-setoran uang. Katanya bukan, kemarin kan ngomong 70 bilion, 70 miliar ringgit, rupanya triliun kata Bapak Muhammad Zakir itu. Nantilah saya bikin video khusus panjang videonya soalnya. Kita reaksi ya. Perjanjian, saya kaget. Rupanya lebih parah dari yang saya tahu, Benik tahu. Tak ada satupun negara Asia ini yang tanda tangan nih, walaupun sudah dapat 19%. Malaysia aja dengan Kamboja. Ngaku pintar itu. Ya, atau memang Malaysia ini udah dalam keadaan terdesak ekonominya. Tapi pandai-pandai aja kerajaan mereka, pandai-pandai berminyak air istilah kami itu. Apa? Pandai-pandai aja moles muka untuk menipu rakyatnya. Ya, itu saja menurut saya. Perjanjian dagang dengan Amerika juga memaksa mereka harus mencari sumber daya alam. Salah satunya ya biasa, Indonesia yang paling kaya raya, kan? Selama ini mencuri dari Indonesia, menampung bahan-bahan smelter-smelter di Malaysia itu menampung bahan-bahan baku dari Indonesia, dari Singapura juga. Itu REE, tanah jarang itu harganya gila di pasar gelap dunia. Jadi mudah-mudahan support Pak Prabowo buat teman-teman Indonesia. Dia memang orang yang paling ikhlas lah. Ya. Nanti saya taruh lagi videonya terakhir sini untuk Indonesia itu. Kelihatan dia bukan mau cari kaya. Dia udah kaya. Dia pun rela mati untuk rakyat katanya. Nggak ada presiden yang berani ngomong gitu. Yang dihadapi dia itu cukong-cukong, mafia-mafia, koruptor-koruptor kelas kakap. Baik yang ada Indonesia maupun di luar negeri. Negara-negara seperti tetangga kita itu mana ada yang senang dengan dia sekarang. Kenapa? Karena cuan dia udah susah ngerampok sekarang. Ya hati-hati, memang dikawal lah Pak Prabowo dengan timnya. Apalagi dibantu Pak Purbaya, Pak Amran, Pak Kejagung. Kejagung sekarang kan sempat diancam itu gara-gara dia hukum anaknya Riza Khalid. Si korupsi ribuan triliun, gila, 400 berapa triliun itu. Sekarang isunya sembunyi di Malaysia itu. Saya lihat DPR Malaysia, Dewan Malaysia mempertanyakan itu. Kenapa kita lindungi katanya. Saya dengar cerita dia sudah menikah dengan anak raja kita. Wah, kalau udah masuk circle raja susah juga lagi. Orang Malaysia mana berani berhadapan dengan anak-anak raja, keluarga raja. Itu kemarin yang coba protes si Sultan Johor tentang kenapa dia bisa semena-mena tanpa ada konsekuensi, accountability, tanpa ada sanksi lah. Biasa aja bro, kita itu mungkin yang pintar, orang Maledes yang pintar itu. Kritik normal dia, kalau di Indonesia sangat normal sekali. Ditangkap sama polisi. Ya itu saja menurut saya sangat berbahaya. Itulah sebabnya kenapa dia ngotot. Kita dari ambisi mereka pengen sekali bikin jembatan, kita udah tahu ada apa kan. Untuk apa? Urgensinya apa? Udah paham kita itu. Ya, lihat lagi cuplikan Pak Prabowo dan video terakhir. Nanti kita bikin khusus. Saya libur ini sampai tanggal 4 Januari.
tentang masifnya perjanjian apa yang dibikin Malaysia. Ini udah sering videonya kita bikin, tapi saya nggak mengira ada hal-hal lain yang di luar batas perkiraan saya. Ya, jadi itu mereka sangat butuh jembatan ini. Nvidia aja apa katanya kemarin udah mulai nyesal itu. Udah keluar-keluar mau bangun di Johor. Rupanya bahan baku yang mereka kira ada di Maledes ini itu hasil selundupan Indonesia. dan Nvidia ini juga nggak sehat lingkungan. Butuh energi banyak dan penggunaan air. Saya ini yang sangat mengeri sekali. Ada saya ini sumber dari bagus sekali subscriber kita ngasih informasi itu. Itu satu hari butuh air sebesar kolam renang Olimpiade. Bisa mampus nanti orang Singapura karena airnya juga dari Johor kalau habis saja sama Nvidia. Oke, terima kasih ya. Subscriber baru yang nonton yang nggak subscribe, oke juga nggak masalah. Makcik Malaide, saya nggak mengharapkan kalian subscribe. Tapi kalau kalian pengen pintar, pengen tahu another side of story dari negaramu yang medianya dibatasi, silakan saja. Ya, lihat pidato Pak Prabowo ini. Malaysia berencana membangun jembatan penghubung menuju Indonesia. Pemerintah bagian Melaka menyiapkan pembangunan jembatan sepanjang 47,7 km yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia. Proyek ini diklaim mampu memangkas waktu tempuh antar negara menjadi sekitar 40 menit. Rancangan proyek tersebut dijadwalkan akan dipresentasikan kepada Dewan Perencanaan Fisik Nasional Malaysia atau Majelis Perancangan Fisikal Negara MPFN dalam waktu dekat. Jembatan tersebut direncanakan membentang dari Pangkalan Palak, Masjid Tanah, Melaka menuju wilayah Indonesia dengan panjang total mencapai 47,7 km. Ketua Menteri Melaka AP Rauf Yusuf menyatakan studi awal pembangunan jembatan akan dimulai pada Januari mendatang. Pengkajian ini mencerminkan keseriusan pemerintah Melaka dalam menilai kelayakan proyek berskala besar tersebut. Menurut AB Rauf, hasil studi akan diperhalus terlebih dahulu sebelum diajukan ke MPFN untuk ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut. Setelah mendapat penilaian dari Otoritas Nasional Malaysia, proposal pembangunan jembatan akan disampaikan kepada Otoritas Indonesia untuk membahas kemungkinan pelaksanaan proyek secara bersama. Pemerintah negara bagian Melaka telah mengalokasikan dana sekitar RM500.000 Malaysia atau sekitar 2 miliar rupiah untuk jasa konsultan. Dana tersebut digunakan untuk menilai aspek kelayakan teknis, ekonomi, serta logistik proyek. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.